Baik, saudara, kita akan belajar sama-sama. Firman Tuhan malam hari ini, saya ingin kita semua buka hati kita dan kita ikuti semua ayat yang kita baca, supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. The greater Emmanuel, Emmanuel yang lebih besar, atau bahkan Emmanuel yang terbesar. Mari kita baca dalam Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 23. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia, saudara bisa ikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. Oke, di dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris saudara bisa lihat di screen. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, saya yakin kita semua sudah dengar kisah ini, tapi saya ingin ulangi lagi supaya kita mengerti bahwa kisah ini, kalau saudara ingin mengerti kisah dalam Injil Matius yang kita baru baca tadi, maka saudara harus membaca lebih dulu di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, yaitu perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel. Nah, jangan baca sekarang, tapi ia terjadi dalam malaikat Gabriel datang kepada Maria lebih dulu dan memberitahu rencana kelahiran Tuhan Yesus lewat kandungan daripada Maria. Nah, setelah itu Maria berkata kepada malaikat Gabriel, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Dan saat itu Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel dalam Injil Lukas pasal pertama, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu bayi yang kau kandung dan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria mulai mengandung dan dia mengandung di dalam wujud jasmani. Karena itu saudara perutnya mulai membesar dan Yusuf tunangannya waktu itu melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Maria dan waktu dia mendapati Maria sedang dalam keadaan hamil, maka saya yakin dia mulai merasa terpukul dan dia berkata, mengapa aku dikhianati? Ya, ini dia berzina dengan laki-laki lain sampai dia bisa mengandung seperti ini. Nah, tetapi saudara, karena Yusuf dikatakan seorang yang baik tulus hati, dia tidak ingin mencemarkan nama Maria di muka umum. Sebab kalau dia sampai berkata kepada orang banyak, kepada publik, tunanganku Maria ini sudah hamil dan pasti dia berzina dengan laki-laki lain, maka hanya satu akibatnya, Maria akan dirajam batu. Karena karena menurut hukum Taurat, wanita yang berzina akan dihukum mati. Nah, Yusuf tidak ingin seperti itu, karena itu dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Dan disitulah terjadi, malaikat Gabriel yang tadi menjumpai Maria, sekarang menjumpai Yusuf dan dia berkata, Yusuf, aku beritahu kepadamu. Bayi di kandung Maria itu dari Roh Kudus, bukan dari seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dan nanti anak itu akan lahir dan engkau memberi nama dia Yesus. Mengapa? Sebab nama Yesus artinya penyelamat. Sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ayat 22 dan 23. Saudara, ayat 22-23 ini adalah perkataan daripada Matius, ini tulisan dari Matius. Jadi perkataan malaikat itu berhenti waktu dia menjelaskan Yesus itu artinya dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah kemudian Matius menulis ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi, hal itu apa? Yaitu Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang laki-laki yang namanya Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti apa yang terjadi pada saat itu sudah pernah diucapkan oleh Nabi. Yaitu ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai
kita. Saudara, suatu yang luar biasa bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi sesuatu yang Allah sudah rencanakan sejak lama dan bahkan sudah pernah disebutkan oleh seorang nabi. Dan nabi itu adalah yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya yang hidup kira-kira sekitar 750 tahun sebelum Kristus. Jadi saudara, perkataan tadi, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang namanya Immanuel, sudah diucapkan 700 tahun lebih sebelum peristiwa terjadi. Betapa Allah kita luar biasa. Dia mengatur zaman dan waktu dengan sempurna. Nah, karena itu mari kita baca, saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya, di mana perkataan tentang kelahiran Tuhan Yesus ditulis. Kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Baik, sudah dapat? Mari kita baca. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, suatu tanda, sign bahasa Inggrisnya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi, saudara, ini yang dikutip oleh Matius di dalam Injil Matius pasal 1 tadi. Nah, sekarang kita harus mengerti konteks daripada mengapa sampai ada perkataan daripada Yesaya ini. Yesaya ini berkata kepada siapa? Dia bukan sedang bernubuat kepada orang banyak, dia sedang berkata kepada satu orang. Dan orang itu adalah seorang raja yang namanya Ahas. Nah, karena itu kita baca mulai ayat yang pertama supaya kita mengerti dari mana tiba-tiba muncul kata ini, ya, inilah tanda bagimu, ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Mari kita baca. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat pertama, dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dan dengan Pekayah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi saudara-saudara, ada suatu orang yang namanya Ahas. Dan Yesaya tadi mengucapkan kalimat tadi itu kepada Ahas. Nah, siapa Raja Ahas ini? Kita harus buka di dalam kitab 2 Raja-Raja. Oke? Kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 16 ayat pertama sampai dengan ketiga. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam, Raja Yehuda, menjadi raja. Ayat 2, Ahas berumur 20 tahun, pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi, kerajaan Yehuda pada waktu, saudara, kerajaan Israel yang dipimpin oleh raja yang pertama namanya Saul, yang kedua namanya Daud, yang ketiga namanya Salomo, kemudian pecah menjadi dua. Ya, kerajaan di sebelah utara disebut kerajaan Israel, dan pada saat itu, Ahas menjadi raja di sebelah selatan, namanya kerajaan Yehuda. Raja Israel namanya Pekah bin Remalia. Jadi kerajaan pecah jadi dua. Ya, yang kerajaan utara itu ada 10 suku, yang kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kerajaan Yehuda diperintah oleh seorang raja yang jahat. Jahat itu saudara-saudara bukannya sekedar ngomongnya kasar, suka pukul orang, lain-lain. Tapi jahat nomor satu adalah jahat di mata Tuhan. Yaitu dia melakukan hal-hal yang
keji di mata Tuhan. Dan kekejiannya dinyatakan nomor satu adalah dia menyembah berhala. Seperti raja-raja di sebelah utara, kerajaan Israel. Dan itu saudara kekejian bagi Tuhan sebab hukum Tuhan yang pertama, kalau saudara ingat 10 perintah, hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Ya, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Raja Ahaz. Dan waktu pemimpinnya jatuh dalam dosa, seluruh rakyatnya ikut dalam dosa. Jadi kerajaan Yehuda di dalam keadaan berdosa. Nah, sekarang kita kembali, saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi dalam ayat pertama tadi, dalam Yesaya pasal yang pertama ke-7, dikatakan ada dua kerajaan yang datang menyerang Israel. Satu adalah kerajaan utara, sebenarnya adalah dulu bangsa mereka sendiri, 10 suku menyerang, tetapi juga ada kerajaan dari Syria atau Aram yang juga menyerang. Jadi ini negara satu, saudaraku negara kecil, bayangkan saudaraku negara cuma 2 suku, dikeroyok oleh 2 negara, yang satu ada 10 suku, yang satu lagi saudaraku negara cukup besar, Aram, menyerang. Apa akibatnya? Lihat ayat yang kedua, Yesaya pasal 7 ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Israel, maka hati Anas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Mereka begitu ketakutan karena dikeroyok oleh 2 kerajaan. Kenapa mereka takut, saudara? Karena satu hal saja. Karena ternyata ya ilah atau dewa yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka. Dan mereka tahu mereka dalam bahaya besar. Nah, apa yang terjadi? Mereka sudah berdosa di mata Tuhan, tetapi di sini kita bisa lihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, ya. Jadi Yesaya engkau bicara kepada Ahaz, kepada raja yang jahat ini. Apa saudaraku? Terkutuklah engkau, binasalah engkau karena dosamu. Tidak. Nyata apa saudaraku? Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah hatiku kejut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kemarahan, amarah Resin dan Aram dan anak Remalia. Saudara, ternyata Tuhan memberikan janji yang sangat indah kepada raja yang jahat, kepada Yehuda yang berdosa ini. Yaitu katakan, jangan takut, jangan getar. Memang ada 2 kerajaan yang akan mengeroyok engkau, dan mereka marah, tapi kemarahan mereka itu gak ada artinya. Sebab apa? Kemarahan mereka seperti puntung, seperti saudaraku, puntung yang sudah berasap. Ya, saudara, jadi itu api yang sudah hampir padam. Artinya saudaraku itu nggak ada artinya sama sekali. Itu firman Tuhan kepada Ahaz lewat Yesaya. Ayat yang kelima. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju dan menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya dan merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi 2 raja ini, kerajaan ini akan nyerang Yehuda, oke? Rajanya mau dibunuh, Ahaz mau dibunuh, kemudian mereka akan mengangkat raja yang lainnya menggantikan. Ya, tentu saudaraku yang bisa menurut kehendak daripada 2 raja yang lain ini. Maka berfirmanlah Tuhan Allah, ayat ke-7, tidak akan sampai hal itu terjadi dan tidak akan terjadi. Ternyata Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Tidak akan bisa 2 kerajaan itu menyerang engkau. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik dan 65 tahun Efraim mengpecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Ayat 9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Ayat 9, baca kalimatnya terakhir. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Bahasa Inggrisnya, if you are not firm in faith, you will not be firm at all. Kalau engkau tidak bisa kuat dalam imanmu, engkau tidak bisa kuat sama sekali. Buat Tuhan, kekuatan kita bukan di otot kita, bukan di otak kita, bukan di duit kita, bukan di aset kita, tapi hanya di iman kita. Tuhan berkata, kalau engkau percaya, kalau engkau punya iman, engkau akan kuat. Tapi kalau engkau tidak punya iman, apapun yang engkau punya, tidak akan bisa membuat engkau kuat. Engkau akan lemah. Saudara, tapi ini janji Tuhan yang indah sekali kepada Raja Ahaz, kepada Raja. Saya ulangi berkali-kali. Kasih karunia Tuhan luar biasa kepada orang-orang yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan.
Waktu mereka mengalami tantangan, mereka mengalami ancaman, Tuhan berkata, aku akan menolong kau, tapi engkau harus percaya kepadaku. Kemudian kita lanjutkan, ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah, ayat 11, suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu tempat tertinggi paling atas. Saudara perhatikan ya. Tuhan berkata kepada Ahaz lewat Yesaya, sekarang untuk menguatkan janjiku kepadamu, kamu minta tanda. Dan tandanya kamu boleh minta apa saja. Dari range-nya itu, saudaraku ya, range-nya itu, jadi enggak ada batasnya. Jadi yang paling sukar dari dunia orang mati paling bawah sampai surga yang paling tinggi. Sudah minta apa saja tanda. Aku akan kasih supaya kamu percaya. Aku akan tolong engkau dari kedua musuh ini. Saudara, bukan hanya Tuhan berjanji, tapi Tuhan itu memberi kesempatan untuk mereka minta tanda supaya janji itu boleh kuat dalam hati mereka. Nah, tapi kita lihat apa jawab daripada Ahaz. Ayat yang ke-12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, ini satu yang penting. Karena seringkali ada orang yang berkata, kalau Tuhan tidak tunjukkan ini, aku tidak percaya. Jadi mereka menuntut tanda daripada Tuhan. Dan minta tanda daripada Tuhan itu menunjukkan mereka enggak percaya. Tetapi kali ini Tuhan memberi kesempatan kepada Ahaz. Kamu minta tanda. Ahaz enggak mau. Dia berkata, aku enggak ingin mencobai Tuhan. Saudara, itu artinya dia sungguh percaya kepada Tuhan kan? Oke, mari kita lihat reaksi daripada Yesaya. Ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah engkau melelahkan orang sehingga engkau juga melelahkan Allahku juga. Yesaya ternyata marah waktu dengar Ahaz berkata, aku enggak mau cobai Tuhan. Why? Ternyata Ahaz berkata, aku tidak mencobai Tuhan, bukan karena dia berkata, aku percaya. Tanpa tanda pun aku sudah percaya. No. Tapi justru karena dia menolak Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena dia sudah punya rencana sendiri. Mari kita baca, kembali ke 2 Raja-Raja pasal 16. 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Oke. Ayat yang kalau sudah baca ayat yang ke-5 dan yang ke-6, maka sudah dapatkan di situ bahwa Ahaz sudah dapat berita bahwa dua raja itu dari kerajaan Israel dan kerajaan Aram sudah mulai menyerang. Lalu apa terjadi? Ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Jadi ternyata Ahaz sudah punya rencana sendiri. Dia berkata, aku tidak perlu Tuhan, aku sudah cari pertolongan sendiri, dan pertolonganku datang dari Raja Asyur. Dan Raja Asyur itu bahasa Inggrisnya Assyrian, itu kerajaan yang sangat besar pada saat itu. Kerajaan yang bangkit, benar-benar jadi kerajaan yang berjaya, kuat. Jadi waktu dia dikeroyok dua kerajaan lain, dia lari kerajaan besar, dia tolong aku. Dia berkata, tolong aku, dan aku mau jadi hambamu. Ya, saudara katakannya, aku mau jadi hambamu, aku melayani engkau. Oke, dan bukan hanya itu, saudara-saudara, ayat yang ke-8, Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam pemerintahan istana raja, dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Saudara, katakan ya, perkakas di rumah Tuhan yang mestinya untuk menyembah Tuhan, diambil, dikasih kepada Asyur. Karena itu tandanya, dia lebih percaya kepada Raja Asyur daripada kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan diambil, dikasih kepada Asyur. Saya mau berhenti dulu di sini. Dan saya harap saudara bisa dengar sungguh-sungguh. Berapa banyak kita melakukan hal ini. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita ambil, waktu ibadah, ya, apa yang harusnya menjadi milik Tuhan, kita ambil, kita kasih kepada yang lain. Waktu untuk ibadah, waktu untuk melayani kita ambil, kita pakai untuk apa?
waktu menambah income, ya, waktu saudaraku untuk memperluas bisnis kita, yang lain-lain. Artinya apa saudaraku? Kita mengambil apa menjadi milik Tuhan, kita persembahkan kepada ilah lain yang kita lebih percayai daripada Tuhan. This is what Ahaz did. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesaya, aku tidak mau repot-repot ya minta tanda daripada Tuhan, aku sudah punya andalanku sendiri. Saudara, Yesaya marah kepada Ahaz. Kemudian dia berkata apa? Sekarang ini benar-benar, tadi ya kamu sudah berdosa tapi Tuhan masih tolong, bahkan Tuhan kasih kesempatan kamu minta tanda, tapi kamu tolak, sekarang Tuhan akan membuang kamu. Tidak, saudaraku. Perhatikan, itulah dari situlah kemudian ayat 14 ini muncul. Jadi waktu Ahaz menolak Tuhan mentah-mentah, justru Tuhan kasih tanda. Di situ ayat 14. Yang dikatakan apa? Tuhan sendiri memberi kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dia menamakan dia Immanuel. Saudaraku, Immanuel itu dari bahasa Ibrani. Artinya itu adalah with, dengan. Anu itu adalah us, kita, and El, of course, adalah Allah, God. Jadi Immanuel adalah God with us. Saya tidak bisa habis pikir. Waktu saya renungkan ini, saya berkata, Tuhan, mana ada orang lebih sabar daripada Engkau? Sudah ditolak, pertolongannya ditolak, janjinya ditolak, cari pertolongan tempat lain, Tuhan Yesus berkata, aku tetap akan menyertai engkau. Karena itu akan ada seorang anak lahir namanya Immanuel. Aku menyertai engkau. Saudara-saudara, sampai di sini saya harap saudara juga bisa mengerti betapa panjang lebar tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Allah itu panjang sabar. Tapi kalau kita tahu itu, janganlah kita mempermainkan kesabaran Tuhan. Tapi seperti saudaraku, Rasul Petrus berpesan, biarlah kesabaran Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita bertobat. Bukan kesempatan untuk kita berdosa. Oke. Nah tetapi, saudara-saudara, kita akan lihat apa yang menjadi tanda daripada Immanuel di ayat yang ke-14 ini. Kita lihat ayat 15, 16, dan 17. Oke, kita lihat sekarang. Dan ayat 15. Ia akan makan dadi, jadi anak namanya Immanuel nih. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu, namanya Immanuel itu, tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, artinya dia itu masih kecil, gitu. Jadi belum ngerti yang baik dan jahat, masih kecil, saudaraku. Maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi kalau anak ini lahir dan dia masih kecil, belum sampai besar, janji Tuhan untuk menolong engkau akan dipenuhi, yaitu apa? 2 kerajaan ini, Israel dan Aram akan dihabisin. Tuhan berkata, aku tetap akan tolong engkau. Oke? Ayat 17, tapi perhatikan ayat 17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Yakni apa? Raja Asyur. Jadi begini, aku akan tolong engkau, 2 kerajaan itu akan kalah, tapi engkau akan dijajah, ditindas oleh yang lebih kuat, lebih dahsyat dari 2 raja itu. Siapa itu? Asyur. Yang kau minta tolong itu, justru akan menindas engkau. Saudara, Tuhan berkata, kemurahan kasih karuniaku ada atas engkau, tapi karena engkau tidak percaya, engkau berdosa. Maka engkau terima pertolonganku, tapi engkau juga terima penghakimanku. I will help you, but I will judge you. I will punish you. Dan tandanya adalah Immanuel. Jadi saudara-saudara, ini Immanuel yang pertama kali disebut, dan ini Immanuel yang pertama, yang istilahnya yang asli, yang pertama disebut, saudara.
pada waktu kerajaan Yehuda sedang menghadapi tantangan yang berat, perangan yang berat. Tuhan berkata, anak ini akan menjadi tanda bahwa aku menolong kau, tapi aku juga menghakimi engkau. Nah sekarang kita lihat, saudaraku, di dalam pasal yang ke-8, Tuhan menggenapi janjinya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, oke, saudara ketemu di pasal 8 ada perikopnya, ada judulnya. Ketemu, apa judulnya? Anak sebagai tanda, ketemu? Oke? Nah anak itu siapa? Namanya Immanuel, sebagai tanda dari janji Tuhan dan rencana Tuhan untuk bangsa Yehuda. Oke? Nah mari kita baca. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Oke? Tapi kita baca cepat saja, saudara-saudara. Saya tidak akan 1 ayat, 1 jam, enggak ya. Oke, cepat saja. Jangan khawatir, saudaraku ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ini Yesaya berkata ya, Tuhan berfirman kepadaku kepada Yesaya. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Oke, mudah-mudahan benar pronunciation-nya. Maka aku mengambil 2 saksi dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberahya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Oke, jadi Yesaya berkata gini, oke, istriku, oke, tentu saudaraku itu hasil persetubuhan suami istri, mengandung dan melahirkan seorang anak dan Tuhan kasih tahu anak itu harus dinamai tadi itu ya. Saya tidak sebutkan namanya karena agak sukar saudaraku. Oke, tetapi yang saudara perlu perhatikan adalah ayat yang keempat. Dikatakan begini, sebelum anak itu besar, maka kerajaan Israel dan kerajaan Aram akan dihancurkan. Saudara, itu sama persis dengan nubuatan pada pasal 7 ayat 14 tadi. Yaitu apa? Sebelum anak itu membedakan baik dan jahat, waktu dia masih kecil, masih kanak-kanak, Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel, bangsa kerajaan Israel utara dan kerajaan Aram. Jadi anak daripada Yesaya ini menjadi anak perjanjian. Inilah saudaraku yang disebut Immanuel. Sesuai dengan janji Tuhan. Aku akan tolong kau. Dan itu akan terjadi. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam bahasa Indonesia, itu terjemahnya tepat sekali ternyata. Yesaya 7:14. Sebab dikatakan gini, seorang perempuan muda akan mengandung. Oke? A young woman. Kalau saudara lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang paling banyak, saudara, NIV, ESV, NKJV semua sebutkan bukan young woman tapi a virgin. Gitu ya? Seorang anak darah yang belum menikah, ya, seorang perawan. Tetapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, saudaraku, kata dipakai di situ itu adalah almah. Almah itu adalah perempuan muda yang, saudaraku, di dalam usia menikah. Ya, jadi dia bisa punya anak karena dia sudah menikah. Oke, nah kalau kata virgin itu pakai kata bahasa Ibrani yang lain namanya betulah. Yang dipakai, saudaraku, adalah perempuan muda, jadi bukan seorang perawan, tapi seorang perempuan muda. Dan itu digenapi oleh istri daripada Yesaya yang melahirkan anak tadi yang namanya Maher Shalal Hasbaz ini. Nah, inilah anak yang disebut Immanuel. Dan terjadi betul apa yang dinubuatkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Sebelum anak itu besar, waktu Tuhan masih kecil, Israel, Aram kalah. Siapa yang mengalahkan mereka? Asyur. Oke, saudara lihat ya, Asyur kalahkan mereka. Saudara baca di dalam dua raja-raja, oke. Kemudian saudara bisa pasal yang ke-18 dan 17, oke. Maka saudara bisa dapatkan itu. Di situ disebutkan saudaraku bahwa Asyur mengalahkan 2 raja ini. Israel dan kerajaan Aram. Kerajaan Yehuda bebas dari musuh mereka. Itu bagian pertama dari penggenapan Tuhan, ayat 1-4. Tapi saudaraku masih ada ayat 5-8. Mari kita baca ayat 5-8. Kejadian pasal 8. Saudara lihat, apa perikopnya? Mulai ayat 5 di Yesaya pasal 8. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Nah,
Jadi mereka sekarang lepas dari dua kerajaan, tapi sekarang mereka menghadapi musuh lebih besar. Ini saudaraku pepatah bahasa berkata apa? Lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Oke, mulutnya lebih lebar. Saudara tahu ya mulut buaya lebih lebar dari mulut singa ya. Oke, nah itu Asyur akan menyerbu. Ayat yang kelima. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Ini Tuhan berkata kepada Yesaya. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloh yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan Remaliah. Sebab sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu apa? Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Airnya akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebinya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Baca sama-sama, ya Immanuel. Tuhan berkata, Immanuel, kamu akan hidup di zaman di mana kerajaanmu akan ditindas oleh bangsa yang besar namanya Asyur. Tadi janji pertolongan Tuhan digenapi, tetapi sekarang janji penghukuman, penghakiman daripada Tuhan juga digenapi. Dikatakan itu akan seperti air sungai yang mengalir sampai ke leher. Artinya sebentar lagi akan mati. Itu sudah megap-megap. Saudara tentu sering dengar ya dalam idiom bahasa Inggris. Oh, the water is already on my neck. Artinya apa saudaraku? Keadaan yang benar-benar susah, keadaan yang benar-benar berat. Dan itu yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Karena janji, karena komitmen daripada Raja Ahaz kepada Raja Tilgat-Pileser tadi. Aku mau jadi hambamu. Kalau engkau mau hancurkan dua musuhku, aku jadi hambamu. Dihancurkan betul dan sekarang dia jadi hamba Raja Asyur. Saudara-saudara, siapapun yang kita percaya dalam hidup ini selain Tuhan akan memperbudak kita. Akan menuntut terus dari kita. Dan akan minta lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan sejak itu, kerajaan Yehuda jatuh miskin. Kenapa? Karena setiap kali mereka harus bayar upeti kepada kerajaan Asyur. Bayar terus, saudaraku. Rakyat semua hasil gandumnya diambil untuk bayar kepada Raja Asyur. Saya ulangi sekali lagi, ya mereka bebas dari dua kerajaan. Tapi mereka melalui penderitaan lebih berat. Kemiskinan melanda, kelaparan melanda. Dan itu adalah penghakiman Tuhan atas orang-orang yang menolak pertolongan Tuhan. Dan mereka memilih percaya kepada manusia. Tetapi saudaraku, belum selesai berpesan Tuhan kepada Yesaya. Ternyata masih ada satu bagian lagi. Di ayat 9 dan 10. Ya, tadi saudaraku pertolongan datang, penghakiman datang, tapi kemudian 9-10. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Saudara, sekarang kita harus ngerti. Sekarang ini Tuhan berkata kepada siapa? Dia berkata kepada Asyur. Asyur, sekarang aku berkata kepadamu. Kamu mau menindas umatku. Kau sudah menindas umatku bertahun-tahun. Dan engkau akan menindas lebih lagi. Engkau punya rancangan macam-macam. Tapi itu tidak akan terlaksana. Itu Tuhan berfirman tentang Asyur. Bernubuat terhadap Asyur. Oke? Kalimat terakhir baca Indonesia. Sebab, ayo baca sama-sama. Sebab Allah menyertai kami. Apa saudaraku Allah menyertai kami itu? Istilah bahasa Hebrew-nya? Immanuel. Kata Immanuel muncul lagi. Dan berkata, ya memang kami sekarang dalam keadaan yang terdesak, kami dalam keadaan yang tertindas, tapi Tuhan berjanji satu kali, aku tetap menyertai engkau, dan aku membebaskan engkau dari penindasmu, Asyur. You following the story? Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Dan di kalimat terakhir itu, God is with us, Immanuel sekali lagi disebut. Di dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan seperti dalam kegelapan,
Tuhan berkata, aku tetap menyertai engkau. Mataku tertuju kepadamu, aku tidak tinggalkan engkau. Dan aku satu kali lagi akan menolong engkau. Walaupun kau sudah berdosa, walaupun kau sudah tinggalkan aku, walaupun kau sudah tidak percaya kepadaku, tapi aku tetap melihat engkau sebagai umatku, dan aku akan bebaskan engkau. Grace after grace, after grace, after grace. Tetapi saudara-saudara, ini benar-benar kasih karunia sudah di luar akal pikiran kita untuk bangsa Yehuda dari Allah. Oleh sebab itu, bangsa Yehuda di dalam masa-masa gelap mereka, di dalam masa-masa mereka tertindas, mungkin mereka bertanya, mana Tuhan, di mana engkau Tuhan, kenapa kau biarkan kami tertindas? Saudaraku, mereka tidak pernah sadar, yang membuat mereka tertindas bukan Tuhan, saudaraku, yang membuat mereka tertindas adalah dosa mereka yang mendatangkan penghukuman daripada Tuhan. Dan satu hal yang mereka tidak sadar, bahwa Tuhan masih menyertai mereka saat itu. Oleh sebab itu Tuhan kirim firman ini kepada Yesaya untuk berkata kepada semua orang Israel, hey, perhatikan baik-baik, Allah tidak tinggalkan kau. God still with you. Nah, saudara-saudara, itulah menjadi pegangan satu-satunya buat umat Yehuda pada saat itu. Mereka tidak punya pengharapan lain, mereka tidak punya tempat yang lain kemana mereka bisa berharap, karena tidak ada yang bisa diminta pertolongan lagi. Yang menindas mereka adalah bangsa paling besar. Tidak ada bangsa lain yang bisa menolong mereka. Pengharapan mereka cuma satu, mereka ingat satu nama ini, Immanuel. Artinya, Allah masih beserta dengan kita. Sudah tahu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mereka hidup di bawah penindasan Raja Asyur. Sampai satu kali, dari Raja Ahaz, waktu dia mati, anaknya naik ke atas tahta, namanya Hizkia. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19, saudara bisa dapatkan di situ, Hizkia menjadi raja. Dan pada waktu Hizkia menjadi raja, dia melakukan satu hal, yaitu dia menolak membayar upeti kepada Raja Asyur. Dia berkata, aku tidak mau bayar. Raja Asyur marah besar. Rajanya namanya Sanherib waktu itu. Marah besar, dia kirim tentara untuk nyerang Yerusalem. Dikepung Yerusalem, jumlah tentaranya saudaraku ratusan ribu. Ratusan ribu. Dan waktu Hizkia dengar itu, Raja Sanherib datang. Saudara bisa baca 2 Raja-Raja 18-19 nanti. Kali itu, Hizkia tidak bisa lari ke tempat lain, tidak bisa cari pertolongan tempat lain. Dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau tahu, musuh kami jauh lebih besar daripada kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mungkin bisa hadapi mereka. Tetapi kami minta tolong kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami dan Engkau Tuhan yang berjanji menyertai kami dan melepaskan kami. They put their hope in God. That's the only hope they have. Dan Hizkia ngajak seluruh rakyatnya, ayo kita datang sama Tuhan. Beda sama Ahaz. Waktu ada musuh datang, dia lari kepada orang lain. Tapi waktu Hizkia, dia lari kepada Tuhan. Seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Yehuda, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-35. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Apa yang terjadi di situ? Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Oke, saya mau tanya bersamaku. Berapa malaikatnya? Cuman satu malaikat Tuhan. Katakan apa? Pergi ke perkemahan tentara Asyur yang berkemah di sekeliling Yerusalem dan dibunuh berapa? 185.000 orang. Habisin tentara Asyur. Satu malaikat. Hari itu, dan Kerajaan Yehuda bebas daripada Asyur. Bukan karena mereka perang, bukan mereka kekuatan, tapi hanya karena mereka minta Tuhan bekerja dan Tuhan yang habisin musuh mereka. Itu sebenarnya Tuhan ingin lakukan kepada Ahaz.
Tapi karena dia menolak Tuhan, maka dia mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Dan disitulah janji Immanuel itu digenapi. Jadi saudara-saudara, tiap kali nama Immanuel disebut, orang Yehuda tahu, inilah janji Allah menyertai kita. Bahkan pada masa-masa gelap, masa-masa sukar, masa-masa bahaya, masa-masa yang sepertinya penuh dengan penderitaan, kita jangan kehilangan pengharapan. Sebab Immanuel, Allah beserta kita dan pasti pertolongan itu akan datang. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Tidak mengandalkan yang lain. Dan disitulah, saudara-saudara. Disitulah, sekarang kembali kepada Injil Matius. Disitulah waktu Matius menulis kisah tentang kelahiran Yesus ini. Kembali Injil Matius pasal 1, di situ dia ingat. Oh ya, kenapa? Karena ada seorang perempuan yang melahirkan anak. Dan anak itu dikandung dari Roh Kudus. Dan diberi nama Yesus. Karena dia akan membebaskan. Seperti tanda daripada Immanuel. Allah akan membebaskan engkau dari musuhmu. Ini Allah membebaskan engkau dari musuhmu juga. Dan musuh lebih besar daripada Asyur. Musuh lebih besar daripada kerajaan Israel dan Aram. Yaitu dosa. Dan waktu Matius ingat, lalu dia tulis. Dia ingat itu Yesaya. Dia tahu satu hal oleh inspirasi Roh Kudus. Immanuel yang ada di Yesaya itu. Ternyata menunjuk kepada Immanuel yang lebih besar lagi. Ternyata ada keselamatan lebih besar lagi. Daripada keselamatan secara politik, keselamatan secara power kerajaan, keselamatan secara jasmani, ternyata ada keselamatan yang lebih besar lagi, yaitu keselamatan rohani. Dan Matius menulis. Dan waktu dia tulis ini, dia tidak tulis pakai young woman, dia tulis pakai kata virgin. Sebab apa? Dia ambil dari Alkitab terjemahan, dia ambil dari perjanjian lama dari bahasa Yunani, namanya Parthenos. Yang sama dengan Betula tadi, virgin. Kenapa saudaraku? Sebab Yesus bukan manusia. Dia bukan lahir dari benih laki-laki. Dia lahir dari Roh Kudus, benih Roh Kudus. Dia membebaskan umatnya dari dosa dan disebut Immanuel. Tetapi saudaraku, Immanuel dalam diri Yesus jauh lebih besar daripada Immanuel yang ada di dalam perjanjian lama. Sebab dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu bukan hanya tanda bahwa Allah menyertai kita, tetapi dia manifestasi, dia adalah wujud Allah yang menyertai kita. Di dalam perjanjian lama, penyertaan Allah ditunjukkan dengan pertolongan Tuhan. Tunjukkan saudaraku dengan tangan Tuhan yang bekerja lewat bangsa-bangsa, lewat kerajaan-kerajaan, lewat malaikatnya. Tetapi saudaraku waktu Yesus datang, Allah, penyertaan Allah diwujudkan dari dalam diri Allah sendiri yang menjadi manusia, yaitu Yesus. And that's why Jesus is the greater Immanuel. Dia adalah Immanuel yang terbesar dan pekerja lebih besar. Yang bukan membebaskan manusia dari musuh duniawi, tapi menjadi musuh yang kekal. Tuhan Yesus adalah tanda dan pemenuhan janji penyertaan Allah buat saudara dan saya hari ini. Saudara, saya tutup dengan beberapa perenungan. Yang pertama, saudara, kalau kita baca kisah ini, kita cuma bisa lihat Allah itu begitu merciful, penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kesetiaan. Di dalam dosa, kesalahan, kegagalan daripada umat Tuhan, Tuhan masih berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan masih kasih pertolongan, kasih janji, kasih saudaraku semuanya yang luar biasa. Ya memang ada penghakiman, ada penghukuman, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada umatnya. Dan ini menjadi kekuatan saudara dan saya. Karena itu kalau hari ini, saudara dalam keadaan kesesakan,
Hari ini saudara di dalam sepertinya penderitaan, saudara sepertinya menghadapi jalan yang gelap, saudara tidak tahu kemana, saudara tidak tahu. Dan saudara mulai bertanya, where are you God? Perhatikan, kehadiran Allah bersama dengan manusia sudah diwujudkan di dalam kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ke dunia. Waktu dia Allah mau menjadi manusia, supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Tidak seperti di perjanjian lama di mana Allah datang dalam wujud saudaraku, kilatnya menyambar-nyambar, guru saudaraku yang menakutkan, api saudaraku, atau malaikat saudaraku. Tapi Allah datang dalam wujud manusia supaya kalau kita dekat dengan dia, kita tidak ada takut. Dia bukan api, tapi dia yang bisa menjamah kehidupan kita. Kita bisa menyentuh, kita bisa seperti Yohanes berkata dalam surat Yohanes yang pertama. Kami melihat dia, kami menjamah dia, kami mendengar suaranya. He is so close to us. Dan hari ini, dia tetap dekat dengan saudara dan saya. Biar di dalam masa-masa yang berat buat saudara semua, saudara tahu Allah itu setia, janjinya setia. Dia pasti akan menolong kita, dia pasti akan menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara menghadapi musuh yang lebih berat seperti orang Israel, orang Yehuda yang menghadapi keroyokan, bahkan menghadapi Asyur. Ini pertanyaan buat kita semua. Siapa yang kita percayai? Kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita minta tolong? Allah atau yang lain? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Saudara ingat pelajaran yang kita belajar daripada Ahaz. Waktu dia lari kepada Tilgat-Pileser, Raja Asyur. Dia dapat pertolongan, tapi setelah itu dia dapat penindasan lebih besar. Banyak orang cari pertolongan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam kekayaan. Saudara, ya, jangan dengan berkata, oh semuanya itu sia-sia. No, they can do something, but after that, they will enslave us. Pekerjaan akan perbudak kita. Kekayaan akan perbudak kita. Semua kesenangan akan perbudak kita. Akan selalu berkata, give me more, give me more, give me more. Hanya Tuhan, sumber pertolongan yang benar-benar menolong kita. Karena dia penuh dengan kasih dan kemurahan. Yang ketiga, keselamatan hanya datang daripada Allah saja. Keselamatan bukan datang dari usaha manusia. Dan waktu Yehuda dibebaskan dari Sanherib, kerajaan Asyur yang jauh lebih besar. Orang Yehuda tidak angkat satu pedang pun. Tidak angkat satu tombak pun. Mereka cuma berdoa, mereka cuma berseru kepada Tuhan yang habisin itu musuh. That is the portrait of salvation. Kamu diselamatkan karena kasih karunia yang kamu terima dengan hati yang percaya, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kalau hari ini saudara datang, dan saudara belum kenal Tuhan, dan saudara belum percaya kepada Tuhan, saya undang malam hari ini. Mari datang dan percaya kepada Tuhan, supaya engkau memiliki juru selamat yang membebaskan kau dari musuh yang terbesar. Musuh kita yang terbesar itu bukan kolega kita. Musuh kita terbesar itu bukan mertua kita. Musuh terbesar itu saudara-saudara bukan orang tua, kakak, adik atau yang lain. Bukan orang-orang yang menjahati kita. Musuh kita yang terbesar adalah dosa. Sebab dosa yang menjerat, memperbudak kita dan membinasakan kita di dalam kekekalan. Dan hanya satu yang bisa membebaskan kita dari dosa, yang namanya Yesus. Yaitu Allah menjadi manusia, Immanuel menyertai kita. Dan lewat kematiannya di atas kayu salib, dia membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi dia juga membebaskan kita dari the power of sin, kuasa dosa. Haleluya. Adakah saudara ini, saudara berkata, aku percaya kepada Yesus, tapi aku masih terikat dengan dosa dengan baik-baik. Nama Yesus diberikan sebab dia akan membebaskan umatnya dari dosa. Jesus can set us free. Yang keempat, God with us is the most precious treasure in life. Allah beserta kita, Immanuel. Itulah harta yang terindah dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang membuat hidup saudara rasa aman hari ini?
Apa yang membuat saudara rasa happy hari ini? What is that? I don't know. Tapi saya beritahu, semua yang berikan rasa bahagia, semua itu sementara, semua itu labil, semua itu rapuh, sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi kalau yang kita hargai lebih, yang kita pegang jadi treasure kita, adalah God with us. Kita punya yang kekal, kita punya yang tidak berubah. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 39, saudara ketemu satu orang namanya Yusuf. Dia orang yang mengalami penderitaan karena dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, bahkan akhirnya dia dijual kepada pedang budak, saudaraku pedang budak, dan dia dijual ke Mesir, saudaraku jauh dari rumah ayahnya. Dari anak papi tersayang jadi budak, saudaraku. Tapi dikatakan di dalam Kejadian pasal 39, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Gimana Tuhan menyertai Yusuf? Yusuf menghargai penyertaan Tuhan. Dia tahu Tuhan menyertai dia, walaupun dia tidak lihat. Dia kalau ditanya, Yusuf di mana Tuhan? I don't know, but I know He is with me. Itu saudaraku pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama yang sudah luar biasa. Tapi kalau hari ini kita tanya di mana penyertaan Tuhan? Look at Christmas. Lihat Natal. Allah turun jadi manusia. Sebenar-benar dia menyatakan penyertaannya buat kita semua. Hargai itu, saudaraku. Sebab itu lebih daripada semua yang lain. Yang terakhir. Allah beserta kita. Bukan berarti kita akan lepas daripada penderitaan. Oh, karena Tuhan beserta kita, semuanya hidup jadi enak. No, orang-orang Yehuda, mereka mengalami masa-masa yang gelap. Tapi di situ mereka cuma pegang, harapan mereka cuma satu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Setiap kali mereka lihat anak itu, siapa namanya Immanuel, apa artinya? Tuhan beserta kita. We have a hope, God with us. Tidak berarti hidup akan selalu enak. Tetapi saudara, kalau kita ingat, Immanuel, itu adalah jaminan terbesar kita miliki dalam hidup ini, kita bisa menghadapi semuanya dengan iman. Karena kita tahu, Allah beserta kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dan Allah yang menyertai kita, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, sebab Dia menyertai kita. Haleluya. Dan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, di Injil yang sama, perhatikan, Injil Matius pasal 1, waktu Tuhan datang ke dunia ini, Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Waktu Dia akan naik ke surga, pesan terakhir Dia berkata kepada murid-muridnya, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. God with us. Terima berkat Natal, kehadiran Tuhan dalam hidup kita semua.